Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di pembelajaran daring. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Oke, langsung saja kita mulai pembelajarannya. Baiklah anak-anakku sekalian, langsung saja kita ke pembahasannya. Yang pertama kita akan membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan Agiospermae. Apa sih tumbuhan Agiospermae itu? Tumbuhan Agiospermae adalah kelompok tumbuhan berbiji terbuka yang memiliki organ bunga. Nah, organ bunga inilah yang berperan dalam proses perkembangbiakan secara generatif. Adapun perkembangbiakan secara vegetatif terjadi melalui vegetatif alami dan vegetatif buatan. Tumbuhan Agiospermae terdiri atas dua kelompok, yaitu tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil. Nah, jadi perkembangbiakan pada tumbuhan Agiospermae ini ada dua cara ya. Yang pertama secara generatif dan yang kedua secara vegetatif. Nah, perkembangbiakan secara vegetatif terbagi menjadi dua. Yang pertama ada perkembangbiakan vegetatif alami. Nah, perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dilakukan tanpa proses peleburan antara sel gamet jantan dan sel gamet betina. Perkembangbiakan vegetatif alami terjadi tanpa adanya campur tangan dari pihak lainnya. Tumbuhan dapat dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan proses perkembangbiakannya. Namun, macam-macam cara perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami, yaitu sebagai berikut. Sebelum kita lanjut ke materinya, jangan lupa dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan juga like. Terima kasih ya. Baiklah, langsung saja kita lanjut ke materinya. Sekarang kita akan bahas tentang macam-macam cara perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami. Yang pertama ada tunas. Tunas umumnya tumbuh dari ruas-ruas batang dan dapat menjadi tanaman baru. Perkembangbiakan dengan tunas dijumpai pada beberapa jenis tumbuhan seperti pisang, bambu, dan tebu. Tunas yang tumbuh dari organ selain batang disebut tunas adventif. Misalnya tunas akar pada sukun dan cemara, serta tunas daun pada cocor bebek. Yang kedua ada stolon. Stolon atau geragih adalah batang tumbuhan yang menjalar dari atas tanah. Tunas yang dihasilkan dari pertumbuhan stolon dapat terpisah dari induk dan mampu tumbuh menjadi individu baru. Contoh tumbuhan yang menggunakan stolon yaitu pegagan, earbei, rumput teki. Selanjutnya ada rhizoma. Nah, rhizoma atau akar tinggal adalah batang yang tumbuh mendatar menyerupai akar di dalam tanah. Dan jadi dari akar tinggal atau rhizoma tersebut akan muncul akar dan batang baru sehingga membentuk individu baru. Tumbuhan yang melakukan reproduksi vegetatif dengan akar tinggal diantaranya ada lengkuas, jahe, kunyit, bunga, tasbih, temulawak, dan sebagainya. Oke, yang keempat ada umbi lapis. Nah, pasti kalian udah tahu ya umbi lapis. Umbi lapis adalah susunan berlapis-lapis. Jadi bentuk itu berlapis-lapis yang terdiri atas daun yang menebal, lunak, dan berdaging, serta memiliki batang yang berupa bagian kecil pada bagian bawah umbi lapis yang disebut cakram. Tunas akan tumbuh pada bagian cakram menjadi individu baru. Contoh tumbuhan yang melakukan perkembangbiakan dengan umbi lapis yaitu bawang merah. Terus ada gladiol, bunga lili, dan bawang putih. Oke, yang kelima ada umi batang. Nah, umi batang adalah cadangan makanan berupa amilum yang disimpan di dalam batang. Umi batang berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dalam bentuk karbohidrat. Nah, jika umbi tersebut ditanam, maka akan menghasilkan individu baru. Nah, contoh umbi batang yang secara keseluruhan terdapat di dalam tanah yaitu tanaman kentang. Yang terakhir ada umbi akar. Nah, umbi akar adalah jenis tumbuhan umbi-umbian yang terbentuk karena adanya perkembangan akar yang membesar
jadi akarnya itu lama-kelamaan akan membesar ya. Hal tersebut terjadi karena adanya penumpukan nutrisi pada waktu tertentu untuk menyimpan cadangan makanan. Umbi secara keseluruhan berada di dalam tanah, dan pada beberapa jenis tanaman dalam satu individu dapat menghasilkan lebih dari satu umbi. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi akar yaitu wortel, lobak, dahlia, dan singkong. Oke, jadi materi untuk kali ini sampai di sini dulu ya. Nanti di video selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangbiakan vegetatif buatan.